Hello Gurza People, kembali lagi bersama kami Himate Talks, yaitu podcastnya anak-anak Himateta. COVID-19 telah berdampak besar bagi segala sektor di negeri ini, khususnya dunia pendidikan. Lantas, bagaimana ya Departemen Teknik Mesin dan Biosistem menghadapi COVID-19 dalam dunia perkuliahan kali ini? Nah, kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Agus Niam selaku Komdik Komisi Pendidikan Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Bagaimana ya bincang-bincang seru kita kali ini? Lantas, marilah kita saksikan video selengkapnya. Wah, Masya Allah. Halo Pak, nyambung Pak? Oke, Dev. Lu kok putus-putus ini loadingnya? Oh iya, jadi nggak lancar Pak? Lancar sih sebenarnya. Kamu sendiri atau ada teman lain? Sendiri Pak. Mau ngomong apa, ngobrol apa sih sebenarnya? Aduh. Jadi ini Pak, ada kan di Himateta ada konten baru, podcast lah namanya, podcast Himateta. Nah, ya bincang-bincang seru aja sih di sini. Nah, di sini ada juga nama penontonnya Gurza People. Jadi kalau mau saya ke Gurza People, Gurza People. Gurza People. Apa? Gurza People, ya. Bursa People. Nah, ya Pak. Kan di sini dari Himateta ingin menanyakan ini sih Pak, tentang kuliah online yang sekarang wabah pandemi kan udah dampaknya besar banget kan Pak, udah sampai ke dunia pendidikan. Nah, kira-kira dari Departemen TMB ini ada nggak sih kayak kebijakan khusus terkait kuliah online-nya gimana, sistemnya gimana gitu Pak? Ya kita tentu kalau urusan itu kebijakan ya kita pertama lalu mengacu pada IPB tentunya kan, antara IPB kebijakan yang kita pakai. Jadi memang kita ngikutin itu. Nah, tetapi ada hal-hal khusus atau tidak. Salah satu hal khususnya di kita itu sebenarnya adalah pertama untuk pemilihan medianya kita concern pada pertama adalah dari sisi kemudahan dan kenyamanan user. User itu tidak hanya partisipan sebagai mahasiswa, tapi juga dosennya sendiri, gitu kan? Nah, itu tentu harus diperhatikan itu. Kedua adalah demanding dari kuota. Nah, itu Pak. Hal-hal yang seperti itulah yang memang kita bicarakan dari Rabuan ke Rabuan, sampai kita juga dalam satu meeting Rabuan penuh itu kita mensimulasikan mana media yang paling ekonomis bagi mahasiswa, karena mengingat beberapa mahasiswa yang mungkin dari sisi regionalnya, dari sisi wilayahnya yang sulit mendapatkan sinyal gitu, orang-orang kota. Itu yang kita pertimbangkan dan terus kita perbaharui ya. Maka dari itu departemen kita juga tidak saklek masalah kehadiran. Ya. Jadi kehadiran itu hanya administratif. Jadi dari hal ini perlu dipahami oleh kedua belah, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi esensi dari kuliah online ini kita melihat bahwa keterlibatan semua pihak, tidak cuma dosennya yang harus ngatur aturannya seperti itu. Ya Pak. Dari itu juga mahasiswa juga dituntut nih, tidak sekedar berpikir nuntut dosen harus satu arah dari dosen. Nah, harus itu sinkronus kayak gitu loh. Bener Pak. Nah, sinkronus dalam satu waktu. Aktif lah ya, aktif. Itu membatasi diri justru. Beberapa para pakar e-learning di dunia itu
Ya, banyak sekali saya berseliweran, saya baca gitu ya, learning industry itu. Nah, itu dia mengatakan justru kalau kita terpaku pada sinkronus dalam satu waktu berbarengan mengakses tertentu ataupun berkumpul ataupun meeting seperti ini, itu tidak tidak optimal begitu, Pak. kesempatan online itu. Iya, kenapa demikian? Iya. Karena kita masih berpikiran bahwa online itu hanya mengkonversi dari di kelas menjadi daring gitu. Ya. Cuman tatap mukanya beda. Kita harus fleksibilitas akses pertama harus kita utamakan. Yang kedua, kemandirian belajar, cara pandang mahasiswa harus kita kedepankan. Tidak sekedar cara pandang dosen satu arah gitu loh. Kalau di kelas selama ini kan satu arah masalahnya. Mahasiswa terbiasa dengan seperti itu sehingga yang dituntut mahasiswa pun satu arah. Iya, Pak. Saya yakin. Emang harus dua arah sih, ya. Ya, mestinya dua arah. Iya. Karena mungkin saya maklumi ya, hal ini masih terjadi. Dari hal yang ideal sampai kita keluar kata-katanya. Kita itu kuliah online bukan tugas online gitu. Gitu kan, seperti itu. Ada kata-kata seperti itu ya, kita sampaikan juga, dan memang saya sadari betul itu, saya maklumi karena ini adalah kondisi yang betul-betul undeterministik gitu loh, kondisi yang kita tidak inginkan sebenarnya. Iya, Pak. Benar-benar. Gitu. Di tengah-tengah ujian langsung jebet, langsung semuanya kita juga KO seperti itu kan ya. Kita terlalu, yang paling penting itu sebenarnya bukan menguasai materi kalau bagi saya. Bagi saya, Aziz tahu sendiri kan, IPB itu mencanakan LO bagi mahasiswanya, luaran mahasiswa yang diinginkan itu adalah agile. Agile itu apa? Jadi dia pandai beradaptasi, pandai dia menempatkan diri ketika kondisi seperti ini, dia bisa survive seperti apa. Dia learner. Oh ya, Pak. Ya. Nah, jadi di TMB sebenarnya kebijakannya adalah diserahkan ke dosen masing-masing. Dosen juga masih beragam. Ada yang bermazhab sinkronus, harus itu kewajiban kita menjelaskan ke mahasiswa. Ya. Ada yang bermazhab asinkronus, cukup dengan PPT, cukup dengan share, PPT berkelasan, bernarasi gitu kan, share dan bisa diakses kapanpun. Itu masing-masing semua ada mazhab masing-masing. Jadi itu kita maklumi, dan departemen sendiri tidak bisa menunggu memang tidak harus protapnya seperti ini, SOP-nya seperti ini. Enggak ada. Kita hanya memfasilitasi. Kebetulan saya sama Pak Selamat bagian komisinya, jadi kita hanya memfasilitasi, sifatnya fasilitator. Iya, Pak. Tapi yang perlu kita pikirkan kemarin adalah bagi mahasiswa yang kota ada skema yang strategi untuk membantu kelancaran itu. Salah satu adalah kita sudah umumkan di di Labuan, kita sudah simulasikan mana yang paling ekonomis, mana yang paling bersahabat buat kalau mana juga ada juga. Kalau di Labuan gitu sering diomongin nggak sih, Pak? Apa kan kayak ada keluhan dari mahasiswa, misal ya itu tadi ada yang kuotanya sedikit, jadi waktu Zoom nggak bisa masuk, waktu kuliah online susah gitu. Apakah di Labuan jadi pertimbangan gitu? Jadi pertimbangan, itu sudah diperbincangkan justru. Maka dari itu departemen sendiri kadang mengatakan tidak mesti full 100%, misalkan katakanlah 2 jam via Zoom terus gitu. Kita pertimbangkan juga kemampuan orang tua, sudah orang tua ada, kita nggak tahu kan. Ya. Orang tua di PHK, anak di rumah malah dipaku di depan laptop gitu loh. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi itu yang memang kenapa saya pribadi kalau berpandangan, saya sangat termasuk jarang kan kuliah online ya Zoom ya
sekarang. Walaupun saya sudah tahu caranya. Malah justru lebih seringnya saya pertemuan dengan teman-teman via Zoom. Ngapain kuliah kasihan? Kalau teman-teman kan hanya dia yang punya kuota ya sudah kita bersilaturahmi. Yeah. Kalau yang kuliah itu kan kadang-kadang terpaksa masalah. Palingan kalau ada penjelasan sebentar, saya nggak pernah sampai habis gitu ya, pakai online gitu Pak. Habis. Ya. Yang penting jelas sudah oke, tugasnya sudah oke jelas. Emang tugas itu saya nggak pernah selalu itu memberikan fleksibilitas Anda dan juga sekaligus para mahasiswa diberikan kebebasan melakukan secara dewasa bagi ya tadi sih Pak kan tadi kan learning outcome-nya kan membahas tentang adaptif kan Pak. Membahas tentang kampus merdeka dari Pak Menteri, Mas Menteri. Nah, itu kan tentang tadi kita dibebaskan untuk belajar seperti itu. Menurut saya ini kayak mula-mulanya kampus merdeka, kita bisa kuliah ya ibaratnya sesuka kita lah. Kita bisa sambil di rumah gitu, sambil sama keluarga kayak gitu Pak. Dan justru yang yang saya suka itu mungkin teman-teman juga kalau misalnya di sebelumnya mungkin cuman kasih video aja dosen, lalu pas di pertemuannya tinggal bahas aja, jadi tinggal ada pertanyaan, diskusi kayak gitu sih Pak, mungkin kayak gitu. Iya, yang kampus merdeka saya setuju dengan kebijakan Mas Menteri itu yang tentang kampus merdeka ya. Kalau kalian memandang itu memang kesempatan untuk kalian bisa ekspansi sebagai melihat literasi yang begitu penting gitu loh ya. Nah, tetapi dalam kurikulum juga menuntut adanya learning outcome. Yang sekarang diramunya itu apakah sejalan dengan learning outcome atau tidak? Itu loh. Ya, kita mau mencetak masyarakat yang seperti apa, learning outcome-nya seperti apa. Nah, jadi memang kemarin sudah ada pembicaraan. Mas Raguan, sebenarnya ini bukan pembicaraan, laporan dari tim penyusun kurikulum. Oh iya. Jadi memang ada sekian persen kita bisa ngambil dari luar, dari beberapa luar universitas bahkan atau dari industri gitu loh. Nah, itu dari BAN PT belum mencanangkan apakah nanti ini basisnya adalah waktu yang bulan di industri atau basisnya adalah SKS. Karena selama ini yang ada dalam kurikulum itu basisnya adalah SKS kan, minimumnya. Ketercapaian SKS berapa minimumnya gitu kan? Yeah. Nah, kemudian nanti bagaimana kaitannya dengan learning outcome. Nah, yang sudah terputuskan baru boleh ngambil di luar, tapi kita dilihat dulu learning outcome-nya atau tidak. Sinkronisasinya, kesinggungannya learning outcome dari yang dilihat. Jangan sampai misalkan kita orang engineer tapi ngambil kuliahnya di sastra gitu loh. Ya kan? Kan susah. Nah, itu. Nggak sejalan. Atau di art, kesenian gitu kan, kesenian murni gitu kan. Ini kontemporer, bukan seni desain gitu loh. Desain yang mungkin ke arah teknologinya gitu. Sebenarnya ada juga kalau main ke arsitek ya, ada seni, ada hitungan, ada engineering, di situ bisa ketemu. Tapi jauh mana itu kita bisa memaklumi. Makanya tetap ada tekanan. Makanya itu harus dirumuskan. Dan sekarang sedang gojlok terus. Ya baru sekitar mungkin belum itu kita bertemu dari kemarin itu mulai dari nol banget. Nah itu mungkin sekitar 60%-an baru. Nah masuk ke ranah kampus merdeka itu belum. Karena di BAN PT-nya belum fix kan ya Pak? Rambu-rambu yang jelas. Ya. Rambu-rambu yang jelas. Hanya baru satu poin bahwa boleh mengambil dari luar, tapi harus itu yang hasil laporan tim penyusun kurikulum 2020 departemen. Ya.
teman meresponnya seperti itu. Tapi selama sambil itu menunggu, kita terus berjalan. Banyak. Ya. Kira-kira tahun berapa Pak itu Pak? Udah fix? Ya mudah-mudahan sih ya tahun depan sudah bisa Aplikasikan ya. Menarik sekali Tapi Pak. palingan juga biasanya kan kalau kurikulum baru yang terkena dampaknya itu yang baru-baru. Kalau kamu mah nggak mungkin. Iya Pak. Semester barunya itu yang nanti berlakunya. Iya. Kalau mah ya itulah. Allah takdirkan kamu harus online, praktikumnya nggak tahu. Nah itu, aduh, harusnya saya sedang di sawah AMBP. Ya. Jadi kayak praktikum juga ada satu hal khusus departemen kita. Ada beberapa praktikum yang memang tidak bisa digantikan dengan online. Kalau macam respons, gitu, cuma dari kita gampang. Tapi kalau praktikum semacam kedokteran, tadi penggunaan traktor. Kalau hanya identifikasi traktor mungkin gampang, Ya. tapi penggunaan traktor loh. Nah gitu itu. loh. Nah, nggak bisa ditukar dengan online. Praktek. Nggak bisa. Ya. Makanya sekali lagi kita kepada mahasiswa juga perlu kerjasama, bukan saling menuntut, tapi kerjasama bahwa kita harus pertama sadari dulu kondisi sekarang ini bukan kondisi yang ideal, ya kan? Ya. Nah, tapi di mana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, gitu. Di departemen kita terus terang kita tidak memberikan SOP yang rigid, kita memberikan sistem yang keleluasaan sistem kepada dosen-dosen yang mereka mengikuti kajian. Kadang-kadang kajian juga yang lebih sepuh harus belajar itu justru lebih repot tahu. Jadi terus terang ini yang dosen-dosen muda itu setiap divisi digerakkan semua. TBS saya, TMO Pak Selamat, TBI Pak Supriyanto, Energi Pak Lilis. Nah, 4 orang ini yang jadi bempernya. Jadi kelayanannya tidak kelayan mahasiswa, kelayan dosen juga. Dosennya itu cukup setting di LMS segala macam. Jadi begitulah dinamikanya. Kita syukurin aja. Ya. Seperti ini mudah-mudahan kalian bisa tadi bukan masalah penguasaan dan penguasaan, tapi bagaimana dari karakter dan gampang beradaptasi dan baik. Ya, Pak. Itu mungkin hadiah kurikulum. Kalau saya bilang ini hadiah kurikulum dari Allah. Ya. Masuk itu belajar jadinya. Iya Pak. Gitu loh. Belajar memaklumi, belajar sedikit berpikir suatu kondisinya gimana. Saya kadang-kadang agak repot juga kalau setiap mata kuliah setiap minggunya ada tugas. Bayang mahasiswa dipulangkan tapi di rumah ngerjain tugas depan laptop. Itu kasihan ibumu, bapakmu itu, apalagi yang maaf kalau yang orang tuanya kena dampak itu bisa lebih stres, itu bisa digamplengin anaknya. Karena belum tentu mengerti gitu loh. Iya benar. Menarik. Nah, keberkahan bukan dari keberkahan itu justru orang tua dulu. Iya Pak, benar. Tapi ya itu berkahnya hikmahnya bisa Ramadanan di rumah sih kan. Kalau nggak ada corona kan masih di kampus sekarang. Iyalah, kita nikmatin aja. Oh iya Pak, penasaran dengan ini sih Pak, mahasiswa tingkat akhir kayak penelitiannya gimana, sidangnya gimana gitu Pak. Oh ya, oke. Masalah sidang, alhamdulillah kita sudah punya jalan. Kemarin bagaimana membicarakan secara teknis ya, alur dari administrasi
suratan bahwa itu mulai. Alhamdulillah sudah berjalan. Jadi beberapa orang kemarin yang lihat menjalankan yang skripsi online, bahkan yang dokter juga banyak yang mau mendaftarkan dua orang, Allah mau jalan. Hanya saja yang penelitian ini mau tak mau karena katanya mau tak mau tadi beberapa kampus memang saya lihat macam itu berani mereka bahwa yang untuk terakhir penelitian yang terjadi lulusan gara-gara COVID lagi itu dibebaskan. Itu khusus untuk orang yang lagi penelitian. Kalau kayak kalian tetap bayar. Itu yang memang harus pinter-pinter kita mengupload. Ya Pak. Oh iya Pak, ada titipan sih Pak, pertanyaan mahasiswa tingkat akhir juga terkait tentang akreditasi departemen kita dari TMB ke TPB. Nah itu kira-kira kapan ya Pak? Ya, akreditasi BAN PT kan? Iya. Yang dimaksud. Ya. Ini masih polemik kemarin itu. BAN PT kan ada aturan kita mau mengklaim bahwa kalau internasionalnya sudah terakreditasi otomatis A kan? Nah, tapi itu sudah dilayangkan suratnya untuk urusan itu reakreditasi. Kita ternyata masih terganjal di kebijakan level BAN PT-nya sendiri. Jadi BAN PT sendiri merespon adanya kebijakan dari menteri yang baru ini terkait masalah akreditasi. Itu belum ada aturannya mereka, sehingga mereka tidak bisa memutuskan, yaitu terganjalnya di situ. Gitu. Makanya kadang-kadang saya suka bingung kenapa kok sampai nunda-nunda kelulusan atau masalah akreditasi internasional. Ya sudah, kalau sudah internasional, ya kasihkan aja yang ngapain gitu loh. Iya Pak. Nah, kalau kita terlalu rigid sama hal gituan, sayang kalau misalkan Anda nunggu masalah akreditasi, tapi waktu dan peluang yang berbagai macam buat Anda lewatkan. Kalau JAB itu keuntungannya apa sih Pak? JAB itu kan akreditasi internasional. Ya. JAB ini kata dari Japan atau apa ya? Bisnis apa ya? Lupa saya. Engineering gitu kan ya? Ya. Engineering education. Ya tadi kan. Jadi dia semacam kayak AUN kayak gitu, jadi lembaga akreditasi tapi khusus. Tapi dia memang hanya di Jepang sebenarnya. Jadi jenisnya baru PB. Sama satu lagi kalau nggak salah yang seperti apa ya? Malang itu apa namanya? UB. B. Oh iya Pak. Itu kan tadi terakhir Agustus ya Pak. Kalau yang lulus pelaku akreditasinya? Ya setelah itu masih dapat JAB Pak. Ya mestinya kalau kita reakreditasi ya dapat. Lanjut. Oh iya. Atau kita mau ada apa namanya? Ada opsi kalau mengikuti aturan menteri ya sudah internasional itu lanjut. Cuma sekali akreditasi. Iya harusnya ya. Jadi selanjutnya sudah A gitu. Yang mempertahankan atau berapa tahun. Kalau ngikutin aturan. Iya Pak. Lagi dan lagi, kamu sebagai mahasiswa berpandangan sudah bismillah. Kalau masalah kelulusan jangan ditunda-tunda. Langsung ya. Cepetan lulus biar orang tua terima. Iya Pak. Nah, benar-benar. bantu lagi atau bisa kesempatan yang lainnya. Malah Kan Kak.
ini sih Pak, menurut saya apa ya di apa ya lulusan sekarang itu harusnya nggak terpaku sama akreditasi departemen jurusan gitu lah harusnya. Jadi benar-benar kompetensi yang dijual lah, ya kan Pak? Kayak gitulah. Iyalah sekarang Google aja sudah mengatakan kuliah itu nggak sejalan dengan skillnya. Ya kan Iya. itu kadang-kadang orang melihat dari sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya mungkin wah kita orang akademi pendidikan perguruan tinggi itu lecehkan ya oleh Google. Ya itu. Justru yang dianggap skill itu ada berbagai macam. Kalau skillnya hanya teknis atau soft skill itu diploma juga bisa. Tapi kan skill manajerial juga lah ya. Pola pikir tadi paling penting paling aman kalau Anda punya karakter yang agile, sifat yang agile, bisa beradaptasi kapanpun. Jadi sebenarnya keuntungan itu alumni karakter alumni IPB dimanapun kan ada. Iya. Sampai ada anekdot katanya IPB tuh semua lini ada hanya di pertanian gitu kan. Yang nggak ada. Itu sebenarnya karena yang di pertanian hanya sedikit yang dilihatnya gitu loh. Nah, dan masyarakat kita memang masih melihatnya sedikit urusan pertanian, dibandingkan urusan ekonomi. Nah, jadi saya kira itu salah satu indikator bahwa alumni kita sebenarnya idealnya sudah ada gitu. Usaha, birokrat, jadi yang paling aman adalah Anda bisa beradaptasi. Bener Pak, beradaptasi. Jadi tentu tadi kita juga tidak bisa melepaskan karena kita hidup dalam lingkungan apa namanya yang tersistem dengan kurikulum tadi harusnya kita membuat kebijakan baru. Makanya terkadang ada satu beberapa profesor itu mengatakan kenapa kita nggak belajar ke Jepang gitu. Jadi tidak terlalu responsif terhadap kebijakan-kebijakannya, yang terlalu cepat berubahnya gitu. Nah, sekali kurikulumnya atau kurikulum 2013 atau macam-macam tiap ganti menteri ada kebijakan baru, ganti menteri ada kebijakan baru, belum tepat implementasikan kita sudah merumuskan kebijakan. Jadi nggak usah lah terlalu mendalam hal ini. Iya Pak. Santai saja. Iya santai aja lah. Yang penting ajar dan Anda bisa merespon apa namanya keinginan orang tua orang tua pengennya apa. Tidak cuma kalau saya tuh gampang sifat saya cuma ridho orang tua sama ridho guru udah gitu. Iya sih Pak. Yang lain apa nyari yang lain mau akreditasi kayak dikasih A mau A plus juga. Kalau itu berarti ngomong kan? Iya sih Pak. Bener. Kira-kira udah sih Pak kalau apa ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Terus ada lagi? Apa ya? Kira-kira ada, oh ya kembali ke kuliah online ya Pak. Kira-kira ada gak sih kayak keluhan dari dosen-dosen, pengalaman-pengalaman yang nggak terduga terkait kuliah online gitu Pak? Ya ada saja ya, ada indikasi ada sering keluh kita menjadi keluar balik jadi gitu. Kadang-kadang ada kan, memang menurut saya keduanya ya. Keluhan dari dosen adalah mahasiswa merasa termanjakan. Itu yang bentuknya dosen yang kolonial, dosen milenial enggak gitu. Modelnya panjang banget sih dulu gini macam kayak AutoCAD aja harus AutoCAD, kenapa harus AutoCAD ya?
memang salah satunya adalah tadi solving problemnya itu jangan hanya satu arah, nanti dari satu arah dari dosen saja, coba punya kreativitas yang lain, buka caranya, karena itulah ide-ide baru dan cara-cara baru dan pemikiran baru lah yang akhirnya melahirkan inovasi. Iya. Jadi cara berpikir baru. Iya. Normal Ya. yang baru, Pak. Iya. Kali kalau saya mengajar itu kata Pak Kudang harus firing. Jadi memacu cara berpikir baru, tidak hanya sekedar menyampaikan teorinya. Memacu. Iya, Pak. Udah sih, Pak. Bincang-bincang kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya. Wah, udah diberi kesempatan atas ya diskusinya sama Pak Agus. Wah, luar biasa sekali. Sangat sibuk. Saya ini bentar lagi juga masak. Nanti istri masak. Oke, kamu juga jangan lupa ya, salam ke orang tua ya. Iya, Pak. Kamu rumahnya di mana? Di Lampung, Pak. Lampung Tengah. Oh, Lampung. Oh, Iya. Oke. Salam ke orang tua ya, salam saya. Iya, Pak. Pokoknya jangan keasikan depan laptop, pas perlunya aja. Kuliah sekarang lagi mumpung dekat orang tua, nyari berkahnya. Iya. Ya, bantu orang tua, kamu bisa mau. Oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Nah, begitu Gurza People bincang-bincang seru kita terkait dunia perkuliahan PMB di saat pandemi COVID-19. Share jika video ini bermanfaat, like jika Anda suka, dan komen jika ingin menanggapi, serta dislike jika tidak suka. Bye-bye Gurza People.